saja pembuka dari saya, langsung kasih sepuh malah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu masyarakat yang terkena musibah di nama sambil silaturahmi lainnya yang aku mana ketika itu tinggal kontak organisasi di kacamata wilayah tapi wilayah organisasi itu punya tugas. Benar tadi kata koordinator area di Jakarta, anggap dia ujian kanggo naik kelas. Mudah-mudahan warga masyarakat solid tetap mengupgradekan nyarioskeun walaupun misalkan izin area tapi kan belum tentu izinnya sesuai dengan aturan yang ada. Contoh izin IMB, set plan, tapi kan bisa diteliti oke. Abdi nyumunkeun koordinasina ke masyarakat. Pasti di tengah jalan intimidasi kuat. Dan baru dapat bocoran tadi Abdi ngobrol di pengajian, ternyata bagian hukumnya sudah mempersiapkan siapa pengacaranya. Tapi kan biasa koe, nah mau disiapkan Abdi kenal Abdul Nasir karena bagian dari. Nah, alhamdulillah gunawan pakai Pak Abdul Nasir, Abdi koordinasi bisa lebih mudah karena sesangan atau 10 tahun. Tapi ulah kawatos ke masyarakat hari profesional mah kudu da abdi ge aya hampir 40 lebih misalkan masyarakat mengandalkan lamun abdi jelek atau goreng dan abdi pribadi. Mudah-mudahan di tengah jalan masyarakat solid alias lebih solid sasarangan toh intimidasi fisik mah biasa dibatasan ke pejabat luar. Oh, siap. Ulah kawatos nama besar, iya, jabatan besar, nah sadayana ge tetap manusia. Mudah-mudahan di tengah jalan, ayo proses nama mungkin pihak kuasa aja gugatan mediasi mah pasti ada, tapi nanti dikritik dulu biar nggak salah. Untuk syarat-syarat paling terdetek semangat misalnya terus sebagai upami anu take over secara tidak resmi pasti ada kan. Nah, sebenarnya kan kalau take over secara tidak resmi masih belum mempunyai legal standing, tidak bisa menggugat, tapi ulah kawatos kayak dikatakan sampai dikerugian di kuantitas upami misalkan ayat kronologis atau misalkan TNI kan ngasih surat rekomendasi untuk 2 tahun itu tersurat atau hanya lisan? Suratnya ada? Yang pernyataan dari sana ada yang pernyataan dari sana. Sebenarnya masyarakat telah wasil kudu solid mulai di tengah jalan tiba-tiba narik mundur kayak abdi merasa sebagai koordinasi sarang tani sanes misalkan koordinasi perlu naon anu di kahoyong terus upami misalkan aya kendala teknis mah by WA paling abdi nyungkeun video aja. Baik, nanti pagi
kenapa dikumpulin buru-buru? Karena ada reaksi di sebelah sana karena sudah melakukan tindakan terkait panggil developer, tapi masyarakat yang kerugiannya tidak dipanggil. Kenapa nggak dipanggil masyarakatnya dulu, developernya dulu yang dipanggil? Kan ini tanda kutip. Ya sudah, teman-teman. Tadi info aja. Tadi kita sudah ke sana, PTSP, kita udah sampaikan tuntutannya apa. Simpelnya gini, silakan desa, tapi cuma hanya lisan saja. Terus kedepannya ya gitu. Kalau ada apa-apa, teman-teman diminta di WA apapun, tinggal jawabnya simpel. Saya sudah menguasakan kepada pengacara dan aliansi Kian Santang. Mangga hubungi, nanti nomor telepon Kang Haji Selan saya share, teman-teman. Kang Jack saya share, Kang Haji saya share ke teman-teman. Jadi tinggal hubungi, mangga Abi terus lalu pengacara, mangga WA kalinya berhubungan dengan teman-teman. Simpel ya. Jelas ini Bapak-bapak. Tetap solid. Tetap kuat. Satu suara. Yakin. Maju. Terus ini untuk mengkontrol aja berita yang tadi, saya minta foto teman-teman. Ini map nama kosong. Ini map nama kosong jadi tanda tangan simbolis. Nanti di up teman-teman bikin kuasa terhadap aliansi Kian Santang dan sangat ya. Jadi foto nanti bikin simbolis aja. Oke. Om ini memberikan pendampingan terhadap lembaga dan pengacara. Tujuannya untuk apa, Om? Ya, kami memberikan kuasa mewakili dari seluruh warga Villagen Cikau kepada Aliansi Kian Santang. Kuasa berupa pendampingan dalam hukum, di mana kami punya tuntutan kerugian kami. Di mana jalur yang kami tempuh yaitu jalur hukum yang nanti akan dikuasakan kepada pihak-pihak Aliansi Kian Santang, Pak. Kalau tuntutannya itu sendiri yang urgensinya apa sih, Om? Itu dengan adanya musibah kemarin berupa banjir, rumah kami tidak lagi bisa kami pakai sebagaimana mestinya. Tentu kalau memang mungkin relokasi dan tidak relokasi, kami minta ganti rugi, Pak. Karena untuk mendapatkan perumahan tersebut kami sudah melalui SOP yang berlaku yang dilakukan oleh developer, Pak. Kalau pas perjanjian kontrak ataupun pas akad nikah itu ada nggak pembahasan terkait persoalan tingkat bahayanya posisi di situ atau seperti apa, atau apakah diberikan hanya bahasa manis saja? Ada, Pak, mereka menjanjikan pertama juga bahasa manis, bahasanya tidak akan ada banjir, bahkan ada pembangunan tanggul, bahkan sampai kita bikin surat perjanjian ketiga kali, Pak. Karena setelah terjadi kita tuntut, setelah kita menghuni kok tidak ada progres tersebut yang mereka janjikan, hingga kami meminta surat perjanjian antara hanya dua belah pihak, yaitu kami warga terhadap developer. Namun sampai kejadian terakhir kemarin terjadi lagi banjir, semua janji itu baik yang lisan ataupun tertulis belum terrealisasi, Pak. Sehingga kami akhirnya menyerahkan kuasa permasalahan ini kepada Aliansi Kian Santang, Pak. Terus kan ada juga pemberitaan bahwasanya kan kemarin dari pihak developer itu dipanggil oleh DPRD, dan dari pihak developer itu sendiri mengatakan bahwa katanya sudah memberikan kompensasi. Apakah itu benar dan jumlahnya berapa gitu? Oke, kalau kompensasi berupa dana, Pak Rifki Januar, yaitu Direktur Utama pengembang developer tersebut, tidak memberikan apapun. Namun ada hadir nama orang baru yang mengaku juga sebagian dari kontraktor bahasa awalnya, namanya Rizky. Dia mengaku sebagai kontraktor di bagian perumahan yang depan atau nama biasa kami sebut Bataru. Dia datang memberikan bantuan sumbangan, sedikit makanan, pakaian, dan dana 7.250 untuk 38 KK. Dengan alasan ini simpati saya sebagai kontraktor, saya membantu. Silakan pakai, gunakan sebagaimana mestinya dibagi dengan total 7.250. Namun ternyata ke belakang ini mereka sama. Dan bahasa itu dipakai oleh Pak Rifki yang dipanggil Komisi 3 DPR bahwasanya dia yang memberikan kepada kami. Itu bohong. Dan kedua, mereka berbicara katanya sudah memberikan kompensasi pembersihan rumah. Silakan dicek. Sampai detik ini belum ada yang membersihkan rumah kami dari pihak manapun termasuk developer tersebut, Pak. Oh, berarti statement apa yang disampaikan oleh pengembang itu
Bohong ya? Bohong Pak. Bahkan kemarin mereka datang, antara Pak Rizky dan Pak Rifki, mereka datang dan bertemu dengan kami. Mereka mengajak kami untuk gotong royong membersihkan rumah. Selama ini itu semua kami yang gotong royong Pak. Sekarang terkuak dengan berita dari Komisi 3 DPR itu, ternyata yang mereka janjikan itu sudah mereka upayakan dulu kepada Komisi 3 DPR. Satu lagi, kenapa Komisi 3 DPR panggil developer? Kenapa tidak panggil kami yang sebagai korban juga Pak? Kalau mereka merasa korban developer, kami pun korban Pak. Untuk fair, panggil kami Pak, dua belah pihak ini Pak. Itu Pak. Oke, nama siapa kan? Doni Pak. Doni. Oke, siap. Makasih ya. Siap Pak.